Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat medsos semua yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah SWT, dan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya mujibas sailin. Jumpa lagi di Eldor File. Kali ini saya akan membahas tentang adab kepada government dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Video ini merupakan tanggapan saya terhadap video seorang ustadz dalam videonya. Ustadz tersebut mengatakan bahwa dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada government, atau bahasa ustadz tersebut kepada pemerintah, itu ada adabnya. Yaitu beliau mengatakan harus sopan, tersembunyi, diam-diam, tidak terang-terangan di hadapan umum. Alhamdulillah, saya sebagai seorang pensiunan ASN, ketika saya masih dinas dulu, punya pengalaman berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang, atau tepatnya ormas, dalam melakukan kritik atau amar ma'ruf nahi mungkar kepada government. Yang pertama, ketika baru saja Presiden SBY dan wakilnya JK dilantik pada tahun 2004. Ada beberapa tokoh lintas agama menyampaikan proposal kepada Wapres, yaitu tentang rencana membuat gong perdamaian. Gongnya akan dibuat di Semarang, kemudian akan dikirap keliling Indonesia. Wapres ketika menerima proposal tersebut, dalam upaya menjawabnya, Wapres mendelegasikan ke Menteri Agama, kepada Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama meneruskan ke Kepala Badan Litbang. Kepala Badan Litbang sebagai eselon 1. Kemudian meneruskannya ke eselon 2. Tapi waktu itu saya lupa eselon 2 saya itu kemana, ada tugas apa.
beliau nggak ada. Sehingga dari kepala badan, dari eselon 1 itu langsung ke saya. Kemudian saya diminta untuk menyusun tim untuk menjawab proposal tersebut. Setelah mendapat pengarahan dari kepala badan secara teknis, kemudian kami bersama tim melakukan diskusi secara cepat, kemudian merumuskan jawaban proposal tersebut. Ada 7 poin jawaban yang kami sampaikan, tapi saya hanya ingat 2 poin. Yang pertama, kami nyatakan bahwa program tersebut tidak memiliki sense of crisis. Karena kita atau bangsa Indonesia baru saja siuman dari krisis moneter yang kemudian berkelanjutan dengan krisis ekonomi. Jadi kurang elok lah kalau diadakan seremonial kirap gong perdamaian keliling Indonesia yang tentu saja akan menelan biaya yang sangat banyak. Jadi ini kalau sampai dilakukan itu ada kesan government tidak memiliki sense of crisis. Poin kedua, kami menyatakan bahwa dalam pemikiran modern sangat tidak logis kalau gong perdamaian bisa menjadi tuah sehingga negara ini menjadi damai, bisa menjadi tumbal perdamaian negara. Itu sangat tidak masuk akal. Dan bagi umat Islam, bagi keyakinan Islam, hal ini berbau syirik. Ini 2 poin inilah yang saya ingat. Selebihnya itu masih ada beberapa poin sampai 7 poin untuk menjawab proposal tersebut. Nah, ini sebenarnya sangat unik ini. Jadi ada proposal secara diam-diam ditujukan kepada Wapres, kemudian Wapres secara diam-diam disampaikan kepada Menteri Agama kepada Badan Litbang, terus kemudian dari Badan Litbang ke tim kami. Ini secara sunyi, secara diam-diam. Diam-diamnya ini sampai di luar tim kami, teman-teman di luar tim kami itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang dengar tentang gong perdamaian ini dan penolakan government terhadap gong perdamaian tersebut. Nah, karena sunyinya ini, rupa-rupanya nggak ada komunikasi antara Wapres dengan presidennya. Nah, terbukti secara diam-diam kemudian berdirilah gong perdamaian
di Taman Nostalgia, Kelurahan Futululi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT. Dan gong ini diresmikan oleh Presiden SBY. Begitu gong perdamaian dipukul, tanda peresmiannya, sesuai dengan kritik kami, penolakan kami yang kami susun, yang kami sampaikan ya kemudian kepada Kepala Badan Litbang sampai ke Wapres, ini tidak logis dalam pemikiran orang modern bahwa gong perdamaian bisa menjadi tuah, bisa menjadi tumbal untuk perdamaian negeri ini. Nah, terbukti begitu gong dipukul di Taman Nostalgia, Kota Kupang, maka detik itu juga meletus konflik di Temanggung, Jawa Tengah. Tepatnya pada 8 Februari 2011. Dan kemudian ketika sudah terjadi konflik di Temanggung yang imbasnya juga sampai ke Kupang, saya ditugaskan untuk melakukan fact finding kasus di Kupang tersebut. Kemudian pengalaman yang kedua yaitu kasus kerusuhan antar kelompok agama di Parung pada bulan Juli tahun 2005. Yang kemudian memuncak pada 15 Juli 2005. Nah, pada awal munculnya ketegangan ini sudah ada ketua ormas, tapi ormas kecil. Kalau ormas besar nggak care dengan apa yang fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi ormas kecil ini melihat ada ketegangan di Parung. Nah, terus kemudian dilaporkan kepada yang berwajib. Tapi apa jawaban yang berwajib? Masalah ini kan nggak menimbulkan keresahan masyarakat. Mendapat jawaban seperti itu, ketua ormas tersebut kemudian melakukan demo terhadap masalah keagamaan di Parung tersebut, sehingga timbul keresahan, kemudian dilaporkan kembali, baru ditanggapi oleh yang berwajib. Nah, kenapa saya tahu itu? Nah, karena saya kemudian masuk dalam tim resolusi konflik Parung. Seperti itu, jadi mengetahui bagaimana ketika resolusi konflik tersebut di kantor kami mengundang pihak-pihak yang terkait. Dua kelompok yang konflik, ya tentunya termasuk ormas kecil yang diwakili oleh ketuanya tadi yang sudah lapor ke polisi. Laporan pertama ditolak karena tidak meresahkan. Laporan kedua diterima karena sudah meresahkan, karena ada demo. Nah, jadi ini sebenarnya masyarakat kita itu cepat tanggap ketika ada ketegangan. Nah, ini sebenarnya kearifan Jawa. Ki Seno Nugroho almarhum, dalang yang moncer di Jogja, itu sering kalau ada dalam pertunjukan wayang, misalnya
tokoh dalam pewayangan itu ketika mendapat laporan dari Punokawan, misalnya dari Bagong, nah itu terus tokoh ini, misalnya Bolotewo mengatakan, wah ini kriwikan, tapi kalau dibiarkan bisa menjadi grojokan. Kriwikan itu kasus kecil. Nah, kalau dibiarkan bisa menjadi grojokan, menjadi apa? Banjir bandang. Jadi aliran kecil kriwikan itu kalau dibiarkan bisa menjadi apa? Banjir bandang. Jadi bahaya yang sangat besar. Nah, ini rupa-rupanya aparat kita itu memang kurang arif. Kalau nonton wayang nggak tahu apa yang ditonton. Jadi di dalam pewayangan itu ada istilah kriwikan jadi grojokan. Aliran air yang kecil itu kalau dibiarkan bisa menjadi banjir bandang. Nah, jadi ketegangan di masyarakat ini kalau dibiarkan akan menjadi konflik terbuka yang lebih besar. Pengalaman ketiga yaitu kasus Lia Eden di Jalan Mahuni, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang mulai menimbulkan ketegangan pada Desember 2005. Nah, ini juga hampir sama dengan kasus Parung, dan ormas kecil yang melaporkan itu juga sama. Kasus Lia Eden ini sudah menimbulkan ketegangan, sudah dirasakan oleh tokoh yang arif. Menurut saya sangat arif itu orang. Melihat ketegangan dilaporkan. Tapi sayangnya yang dilaporin nggak arif. Lagi-lagi bilangnya apa? Ini masalah kan tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Terus setelah didemo, kemudian meresahkan masyarakat, dilaporkan lagi, baru ditangani. Lagi-lagi kantor saya mendapat tugas yaitu melakukan resolusi konflik. Nah itu, kami menerima laporan seperti itu. Ketika belum terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat, laporan dicuekin. Kemudian setelah ada demo 28 Desember 2005 baru ditangani, dan kemudian resolusi konflik diserahkan ke kantor kami. Nah, jadi ini sebenarnya masyarakat kita itu sebagai masyarakat timur, Pak Ustadz, maaf, mereka itu ngerti sopan santun, ngerti apa, tidak langsung hantam kromo, disampaikan secara halus. Tapi lagi-lagi yang berwajib ini mengatakan, kan tidak meresahkan masyarakat. Nah, baru setelah didemo, kritik secara terang-terangan di depan masyarakat, baru ditangani. Jadi ketika diem-diem seperti kasus Gong Perdamaian, itu juga menimbulkan bukan sekedar miskomunikasi, rupa-rupanya nggak ada komunikasi. Ini sehingga wakilnya menolak, tapi presidennya meresmikan Gong Perdamaian, meskipun Gong Perdamaian di Kupang ini tidak sebesar Gong Perdamaian yang dirancang semula, yang akan disemayamkan di Monas. Nah, jadi Gong Perdamaian yang pertama itu
rencananya dibuat di Semarang, dikirap keliling Indonesia, terus kemudian disemayamkan di Monas. Tapi ini ditolak, kemudian secara diem-diem dibangun di Taman Nostalgia di Kota Kupang, diresmikan oleh Presiden SBY, dan terbukti bahwa menurut logika pikiran orang modern ya nggak masuk akal lah, gong perdamaian dijadikan tuah, negeri ini akan menjadi damai. Dan itu menurut orang Islam, pemikiran Islam atau paham Islam itu berbau musyrik. Jadi harap dimaklumi bahwa masyarakat kita itu masyarakat timur. Kalau ngeritik nggak langsung terang-terangan, secara halus, tapi oleh aparat tidak ditanggapi. Makanya sekarang ada istilah, kalau nggak diviralkan, dicuekin. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.